Silakan. Nah, Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Agus. Salam, Apa kabar Pak Agus? baik. Tambah ganteng aja Bapak Agus saya perhatikan. Dikit. Eh, Pak Agus, ini kan saya kebetulan tadi lewat sekolah Pak Agus. Jadi singgahlah saya ini kan ke sekolah Bapak. Jadi pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak kan. Wah, pengen cerita-cerita gitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan Bapak tentang kondisi sekolah, kondisi anak-anak, atau kondisi pembelajaran, Pak Agus? Baik. Eh, saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang Mm-mm. berbeda-beda, Pak. Loh, rupanya selama ini jadi masalah itu, Pak Agus. Ya, indikatornya semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Hmm. Maksudnya Mereka bisa selama ini Pak belum bisa memahami mereka. belum apa bisa dengan gaya belajar mereka, kemudian kecepatan belajar mereka masing-masing itu masih belum paham gitu, masih rendah. Oh, masih rendah ya Pak. Jadi Ya. rendahnya apa itu Pak? Nilainya rendah Pak. Nah, maksudnya di sini kan daya serapnya, daya tangkapnya. Jadi yang Kenapa? proses belajar itu kan menikmati proses belajar mengajar yang sesuai dengan mereka, dengan kecepatan mereka. Iya. Jadi maksudnya selama ini mereka termasuk lambat Pak Agus ya. Ya, dibilang lambat nggak lambat juga. Ini Cuma maksudnya masih kalau dia masih nol kan belum memenuhi. Biasanya di iya. sini saya beri angka itu biasanya 6. 6 itu 6. nggak bisa sampai 10. Kalau angka 10 itu berarti kan siswa itu paham semuanya. Di sini kan belum paham semuanya. Itu Berarti sekitaran indikator keberhasilannya 6 ya Pak ya. iya. Jadi sekarang permasalahannya apa Pak? Anak-anak kita belum tercukupi nilai 6 itu Pak. Artinya di nilai 6 itu kan karena saat ini proses belajar saya baru mengakomodir 3 tingkatan memahami, pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Masih di situ aja. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar mereka sama sekali. Oh. Makanya saya bilang angka 6. Agak terputus ini suara Bapak ini. Iya. Oh, berarti permasalahannya itu tadi ya Pak. Dengar. Ya, Tadi dengar makanya juga, angka cuma 6 kan jaringannya. ya, maksudnya Belum. masih angka 6 itu karena proses belajar saya baru mengakomodir 3 tingkatan. Masih Yang 3 pertama itu tingkatan. pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Tapi saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali. Oh gitu. Jadi setelah Bapak identifikasi Pak, permasalahannya di mana Pak? Nah, tapi saya akan berusaha lah meningkatkan minggu depan, yaitu tingkat ke-8 tadi. Ke-8 ya Pak ya. Itu pada bagian apa Pak untuk ke-8 tadi? Nah, tingkat Kecepatan ya Pak? 8 tadi kan kecepatan. Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid saya, Pak. Iya, iya. Oh. Berarti Bapak pakai itu ya Pak ya, yang berbeda. Iya.
ya Pak ya? Putus ini nggak terdengaran. Oh iya Pak. Tadi dengan apa Bapak melakukannya baik eh, hasil Halo Bapak, Ya, apakah dengar Pak? putus. Putus-putus ya Pak. Ini masih putus-putus Iya, juga. Ini jelas. iya, udah Ini mulai jelas. jelas. Eh, jadi, Iya, jadi apa Pak lagi yang akan Bapak lakukan meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak tadi? ya meningkatkan gaya belajar itu harus mengkelompokkan lah siswa yang Hmm, eh, minatnya audio atau apa mm-mm. visual, kemudian Iya, autentik, ya seperti iya. itu dia. Gaya belajar mereka Oh, ditingkatkan lagi. Jadi nanti setelah dipisah-pisahkan sesuai dengan gaya belajar. Nah, setelah itu apa yang akan Bapak lakukan? Berarti di sini saya akan berpikir dan mengatakan hal-hal yang perlu ditambah dan Mm-mm. dilakukan berbeda ya dari sebelumnya untuk menentukan karakter Mm-mm. siswa itu gimana untuk menurut kebutuhannya. Ya, ya. Untuk materi Bapak, tadi kan Bapak bilang berbeda kan? Untuk materi apakah Ya, sama akan Bapak lakukan? kalau materi itu uh, Atau ya beda kadang juga, Pak? berbeda juga, tapi akan Hmm. ditingkatkan juga mana yang Oh, sulit, mana yang sedang ya kan. iya. Jadi Berarti patokannya disesuaikan ya, itu Pak ya? ya makanya Mm-mm. saya bilang masih angka 6. Ya, ya. Berarti nanti materi dengan ya belajar mereka, Pak ya? Ya, Mm-mm. Kapan itu akan Bapak lakukan? rencana minggu depan, Pak. Oh, minggu depan udah langsung, Pak. Iya. Berarti udah siap ini Bapak persiapannya ini, udah matang ini. Ya, karena sebelumnya kan udah dicoba mudah, sedang, sulit dalam Iya, tingkatan soal dalam mengajar itu kan. Kemudian belum iya. saya kelompok-kelompokkan tadi gaya belajar mereka itu Mm-mm. gimana yang mestinya. Makanya saya akan Mm-mm. naikkan nanti rencana masih tingkat 8, belum seluruhnya sampai tingkat Mm-mm. 10 bertahap ya. Sampai bertahap ya Bapak. Jadi Iya. untuk tahap ke-8 tadi kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan Bapak? Itu dalam minggu itu kan Mm. merencanakan dulu, merencanakan Iya. proses belajar mengajarnya dulu, Mm-mm. kemudian di karakter siswa itu masuk 3 golongan atau tidak itu kan. Jadi Mm-mm. suka gambar, mana yang suka gambar, mana yang suka Mm-mm. suara, kemudian mana yang suka Iya. dia musik, seperti itu dia, atau nada-nada atau gerakan, nah, seperti itu dia. Mm-mm. Iya, 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 iya. Jadi untuk penilaiannya nanti Bapak. Ya, penilaiannya tadi kan udah ditentukan Mm-mm. berdasarkan nilai sikap. Nilai sikap Mm-mm. artinya sini kan berdasarkan sikap ya kan. Kemudian yang Mm-mm. kedua yaitu melalui formatif yaitu tertulis atau main Mm-mm. checklist saja dia sulit, soal ini sulit atau Iya, enggak, iya, iya. ini mudah atau Oh, enggak, atau sedang atau enggak. Itu kan punya karakter sendiri dalam menyusun iya. soal-soal itu. Oh, berarti bentuk penilaiannya pun Bapak sesuaikan nanti. Iya. Berarti sudah ketemu dong Pak jawabannya Iya. dari permasalahan Bapak tadi kan? Ya sudah ketemu. Luar biasa Berdasarkan Pak Agus berarti. berdasarkan pemahaman dulu kan, kemudian Iya, kesulitan, kemudahan, iya. barulah nanti ke depan itu melangkah yang Mm-mm. gaya belajar mereka itu atau sulit atau enggak. Iya, luar biasa. Berarti Pak Agus sudah bisa menemukan eh, pemecahan permasalahan itu sendiri oleh Pak Agus sendiri kan? Luar biasa Pak Agus. Kalau begitu saya Ya, tinggal nanti
ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol tentang hasilnya ini Pak Agus ya, dari apa yang sudah direncanakan. Minggu depan kan Pak Agus rencananya? Iya, iya, rencana Ya, minggu baik. depan. Ya, terima kasih Pak Agus. Kalau Terima kasih begitu, kembali. saya izin dulu lah ini Pak Agus. Saya mau kembali ke tempat tugas karena nggak Bapak kasih kopi pun saya. Iya, kopinya lagi apa? Masih direbus. Nggak Wah, hujan-hujan, cuman lah nggak wah, nampak lah airnya itu. Karena sekolahnya di atas bukit, nunggu air hujan. iya iya iya. Berarti saya nanti kalau datang lagi pas hujan ya Pak ya. Iya, kalau hujan banyak air baru direbuskan. Siap Pak Agus. Iya, Jangan lupa ya kalau hujan tunggu saya. iya. Saya akan datang untuk merasakan kopi Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Agus coach. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Eri. Ini Pak Agus, saya kan pas kali kita jumpa ini Pak Agus. Saya suntuk Pak Agus. Mau Untuk cerita gimana saya. itu? Mau cerita saya. Bisa ini cerita-cerita sama Pak Agus. Bisa sharing-sharing ya kan. Permasalahannya Inilah. apa yang dihadapin? Ini Pak Agus. Masa saya tadi kan ngasih ujian formatif Pak Agus. Hmm. Saya hitung persentasenya 90%, nggak tuntas Pak Agus. Jadi bingung saya Pak Agus, di mana lah permasalahannya Pak Agus. Padahal saya mengajar, saya rasa sudah mantap kali saya ngajar Pak Agus kan. Udah saya kasih, saya kalau ngajar kan Pak Agus penuh semangat Pak Agus. Saya kasih buku, kemudian mereka minta buka halaman sekian. Kemudian baca, kan saya ngajar bahasa Inggris Pak Agus. Saya suruh mereka baca, yang salah saya perbaiki. Kemudian saya minta mereka terjemahkan Pak Agus. Setelah mereka terjemahkan, mereka bacakan terjemahannya. Setelah itu saya minta mereka kerjakan tugas Pak Agus. Jadi pas ngerjakan tugas itu Pak Agus, ternyata banyak yang salah Pak Agus. Sampai ketika tadi ujian formatif salah juga banyak Pak Agus. Banyak nggak tuntas Pak Agus. Itu kira-kira kenapa itu Pak Agus ya? Kok bingung saya Pak Agus. Jadi apa yang Bapak lakukan selama ini? Apakah alternatifnya ada pilihan 1 atau alternatifnya pilihan 2 atau 3? Apakah sudah dicoba? Belum memang Pak Agus. Saya kan ngajar kelas 1 masih itu aja, masih gitu-gitu aja Pak Agus. Makanya berarti gara-gara itu Pak Agus ya. Iya, makanya perlu dicoba. Iya. Kira-kira. Jadi kira-kira kapan Bapak lakukan itu? Ya inilah Pak Agus. Pertama saya cari dulu lah Pak Agus. Apanya ya Pak Agus. Berarti anak-anak itu mungkin bosan belajar ya Pak Agus ya. Bisa jadi, makanya buat alternatif yang menarik. Buat alternatif yang 1 yang mudah. Alternatif 2 yang gak sulit. Jadi perlu planning kapan yang Bapak lakukan itu. Nah, itu maksudnya. Iya, ngerti saya Pak Agus. Berarti kan Pak Agus, saya harus pertama memperbaiki cara menyampaikan pembelajaran saya kan Pak Agus. Kalau selama ini media pembelajaran saya hanya menggunakan buku pegangan guru, berarti untuk ke depan saya bisa dong Pak Agus menggunakan video-video ya Pak Agus ya. Kan lebih menarik kan? Atau misalnya lagu-lagu ya Pak Agus kan? Nanti saya pakai itu berarti Pak Agus untuk membuat model-model pembelajaran yang lebih menarik. Gitu Pak Agus. Ya. Nanti itu akan meningkatkan. Jadi bagaimana memastikan ini bisa berjalan gitu? Akan saya laksanakan dengan segera lah Pak Agus. Minggu depan udah langsung saya mulai ini Pak Agus berarti. Ya, berarti saya tunggulah hasilnya. Ini kira-kira angka keberapa dia? Apakah kalau 0 kan siswa belum tahu apa-apa. Apakah udah angka 10 ini tahu semua siswanya? Atau gimana? Ya enggak lah Pak Agus. Karena kan nilainya kan gini Pak Agus.
bukan di angka Pak Agus, karena kan kita kan pakai indikatornya gini Pak Agus. Kalau 80% siswa tidak memahami materi kita, berarti kan ada yang salah dengan pembelajaran kita. Ini saya temukan 90% Pak Agus. Dari 30 siswa 27 Pak Agus nilainya di bawah KKM. Berarti kan banyak yang nggak paham Pak Agus. Dan itu karena dari berarti ini ya Pak Agus ya. masih angka 6 juga ini ya? Masih angka 6 ini? Belum Nah, tahu kira-kira semua lah ya. iyalah Pak Agus, belum tahu semua. Jadi siapa yang perlu Bapak minta dukungan ini? Perlu dukungan siapa? Pertama diri sendiri lah Pak Agus. Diri Iya. sendiri kan untuk cari-cari apa Kemudian, namanya inovasi pembelajaran baru. Kemudian sekolah lah Pak Agus, kepala sekolah. Nanti saya akan minta media pembelajaran berbasis IT Pak Agus. iya, iya, Karena kan sekarang sudah zaman IT, maka saya akan iya, iya. menggunakan inilah Pak Agus. Minimal saya nanti minta kepala sekolah fokus. Kalau laptop kan saya punya, orang saya juga kebetulan kan punya ini Pak Agus, toko elektronik jual-jual laptop banyak. Kalau Jadi fokus dari kalau sekolah lah. fokus, kalau nggak ada, tiba-tiba mati lampu gimana itu? Oh inilah Pak Agus, berarti kalau mati lampu kan saya harus cari model pembelajaran yang inilah Pak Agus. Lebih menarik, misalnya saya ajak keluar kelas boleh Pak Agus? Boleh lah. Boleh ya kan Pak Agus? Itu lebih menarik ya kan Pak Agus? Iya, tergantung perencanaannya. Apa yang cocok? Jadi sesuai karena dengan materinya Pak Agus kan? Iya. Mm-mm. Jadi Itu kalau bisa Pak Agus misalkan ya? di luar lapangan, metode apa yang cocok Bapak terapkan itu? Bisa metode observasi Pak Agus kan? Misalnya nanti ada materi teks deskriptif, misalnya kan nanti saya bisa minta mereka untuk mencari satu benda atau mencari satu orang untuk kemudian dideskripsikan. Itu lebih menarik Apakah Pak Agus kan? terlibat ini? Iyalah, apakah terlibat siswa dan guru ini nggak perlu dukungan teman sejawat untuk observasi terhadap kita? Apakah itu berhasil atau tidak? Perlu juga lah Pak Agus. Makanya perlu dukungan kan? Iya, berarti rekan sejawat juga kan Pak Agus? Jadi setelah saya dengar cerita ini kan, berarti kan ada apabila ada yang fokus apa ada, tapi ketika mati lampu, kemudian internet kadang-kadang macet-macet. Jadi solusinya berarti di luar. Jadi apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita ini? Gini berarti Pak Agus. Berarti yang pertama, permasalahan tadi karena tidak adanya variasi dalam penggunaan metode atau model pembelajaran. Itu Pak Agus. Kemudian yang kedua, dari masalah itu, maka saya akan mencoba untuk menggunakan metode-metode baru Pak Agus, terutama metode yang berkaitan dengan penggunaan alat elektronik, yaitu penggunaan infocus, penggunaan laptop. Jadi anak-anak bisa langsung mereka melihat si native speaker itu yang bahasa Inggris. Baru kemudian kalau seandainya terjadi permasalahan dalam peralatan IT tersebut, katakanlah mati lampu, berarti saya bisa menggunakan metode lain, misalnya keluar kelas, melakukan observasi langsung, bisa juga dengan menggunakan permainan-permainan, dan akan segera saya lakukan itu Pak Agus. Diminum dulu Pak, minumnya santai dulu kan. Jangan Ada minumnya Pak Agus terburu-buru ini ya. tadi. Nah, udah minum ini kopi break. Oh ya iya Pak Pak, Agus. saya lupa ini. Apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita ini Pak? Pandangan baru menurut Bapak, hal-hal baru dari percakapan kita barusan tadi.
Oh, hal-hal yang baru inilah Pak Agus. Berarti kita harus apa namanya membuat sesuatu yang baru, membuat inovasi, perubahan-perubahan terhadap kebutuhan belajar siswa Pak Agus. Karena kan anak-anak ternyata membutuhkan pembelajaran yang menarik. Begitu Pak Agus. Enggak, tadi jaringan masih terputus, yuk ulangi kembali. Itu bukan jaringan terputus, itu ada suara kereta itu Pak Agus, ribut. Berarti Ya. seperti itulah ya pandangan Bendahara untuk Bapak. Jadi kedepannya lagi lebih semangat lagi ya Pak Eri ya. Siap Pak Untuk Agus, saya pasti lebih kelemahan-kelemahan semangat. tadi. Siap Pak Jadi Agus. demikian aja Pak yang Agus. kesimpulan tadi udah Bapak mengerti. Iya Pak Mudah-mudahan Agus. bermanfaat lah dalam cerita kita ini untuk kemajuan siswa yang lebih maju lagi. Baik Jangan Pak lupa Agus. diminum lagi lah biar kenyang kan. Habis itu kita sudahi dulu ya. Iya, Karena cuma minum-minum aja Pak Agus. ada tugas luar ini Oh kebetulan. iya Pak Agus. Banyak Ya, kali Bapak Agus tugas jadi luarnya ya. agak sibuk sedikit. Iya Pak Ya, Agus. itulah. Hati-hati Pak Agus di luar ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Iya Pak Agus, sama-sama. Ya. Hati-hati Pak Agus. Kalau udah di luar ingat yang di Wabarakatuh. rumah Pak Agus ya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Edi dengan Pak Agus sudah selesai apa ya? Udah pas. Topik coaching sudah ya. Oke. Baik, silakan kembali Sudah Bapak. ke Guru Besar ya. Oke, Sudah silakan Bapak. kembali ke Guru Besar. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.